Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Paujan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Rohimi Jamjam selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Kependidikan Guru. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa membuat video pembelajaran tentang etika terhadap siswa. Langsung saja kita akan membahas tentang etika terhadap siswa. Jadi sebagai guru itu, etika terhadap siswa itu adalah fondasi utama dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, bermakna. Etika ini bukan soal tentang sopan atau mengikuti aturan-aturan yang kita terapkan sebagai calon guru. Tapi yang lebih dalam lagi, etika terhadap siswa ini kita menanamkan bahwasannya siswa itu merasa nyaman, aman, dan merasa mereka dihargai, dan juga tanpa adanya diskriminasi. Jadi, di sini sudut pandang etika guru terkait terhadap siswa itu ada 5 hal. Yang pertama itu menghargai martabat dan perbedaan siswa. Kita sebagai guru, dengan adanya kita menyikapi atau menghargai kehadiran siswa, pendapat siswa, itu akan siswa merasa sangat ada kehadirannya. Dengan adanya guru yang beretika akan memperlakukan siswa secara adil tanpa diskriminasi. Ini berarti kita terhadap guru tidak memihak dan tidak memperlakukan siswa di depan umum dan tidak melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik. Yang kedua itu menjaga profesionalisme. Jadi kita sebagai calon guru harus menanamkan yang namanya keprofesionalan terhadap guru. Guru harus menjaga batas profesional dalam berinteraksi dengan siswa. Bersikap ramah, terbuka, itu sangat penting. Itu sangat penting. Tapi dalam koridor etika atau dalam lingkup etika, tidak melibatkan diri dalam hubungan pribadi yang melampaui batas, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan menjaga integritas dalam proses penilaian. Jadi tidak melampaui batas ini, biasanya seorang guru itu memiliki misalnya punya temannya bersekolah dan kita menjadi seorang gurunya. Dan itu kita sebagai guru, kita harus profesional, tidak memilih-milih, atau kita sebagai guru itu tidak menilai bahwa siswa itu bagus karena teman saya. Nah, tidak begitu ya teman-teman. Jadi yang ketiga itu memberi teladan. Kita sebagai guru contohnya itu kita sebagai yang tua, kita menjadi orang tua di sekolah, kita harus memberikan teladan karena guru sebagai role model. Apa yang guru katakan dan apa yang guru lakukan menjadi contoh langsung terhadap siswanya di kelas. Yang baik kejujurannya, tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat harus tercermin dalam sikap tindakan guru sehari-hari. Selanjutnya, membangun komunikasi yang positif. Jadi, etika juga terlihat dari cara guru berkomunikasi, menyapa siswa dengan sopan, mendengarkan pendapat mereka, memberi umpan balik secara konstruktif. Semua itu menunjukkan penghargaan terhadap siswa sebagai manusia yang sedang belajar dan tumbuh. Jadi, ketika kita membangun komunikasi yang positif terhadap siswa,
siswa akan merespon dengan sangat baik, dan juga mereka berpendapat bahwa uh, kita berinteraksi dengan mereka, kita dengan adanya komunikasi dengan mereka, siswa akan merasa bahwa kehadiran itu ada, bahwa kehadirannya itu menyenangkan di sekolah, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima ini, melindungi privasi dan keamanan siswa. Guru berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa dan memastikan lingkungan belajar yang aman dari segala bentuk pelecehan atau perundungan. Ketika seorang guru melakukan pekerjaannya di sekolah, menjalankan tugas-tugasnya sebagai pendidik, kita harus menjaga privasi dan keamanan siswa. Kita harus menjaga siswa kita. Kita harus menjaga murid kita. Bahwasannya kita di sekolah itu menjadi salah satu orang tua kedua mereka ketika mereka berada di sekolah. Dengan adanya menjaga privasi ini, siswa akan merasa dirinya itu terjaga dari orang-orang luar sana. Contohnya seperti ketika kita berada di kelas, kita tahu bahwa ada salah satu siswa, mohon maaf, itu dia tidak bisa membaca, contohnya sudah kelas 3 SD. Kita sebagai guru yang memiliki kesabaran dan juga memiliki tanggung jawab terhadap siswanya, kita harus membina, membimbing terhadap siswa itu, karena siswa itu membutuhkan bimbingan yang khusus atau bimbingan yang lebih dari siswa yang lainnya. Ketika kita berhasil, itu menjadi salah satu penghargaan buat diri kita sebagai seorang guru. Jadi, itu adalah salah satu kelima tanggapan saya terhadap etika siswa. Jadi, dari kesimpulan keseluruhan yang saya bahas pada video kali ini, etika guru terhadap siswa adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional yang tak bisa dibiarkan. Dengan menjunjung etika, guru bukan hanya mengajar pengetahuan, tapi juga membentuk generasi yang lebih baik secara karakter dan kemanusiaan. Kita sebagai guru itu harus menanamkan karakter terhadap siswa kita sejak dini. Apalagi dengan profesi saya yang saya sedang tempuh pada saat ini, itu adalah masa-masa sejak dini yang harus saya tanamkan terhadap siswa atau murid-murid saya nantinya. Cukup sekian dari pembahasan video etika terhadap siswa pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.